Dia bilang kayak, kamu tamat, kami sudah selesai denganmu, kami tidak membutuhkanmu lagi. Kamu tamat, kamu tamat. Seorang ilmuwan, suaminya, dan dugaan rencana untuk membunuhnya di hari ulang tahunnya. Juga ada sebuah pengakuan. Dia mengatakan bahwa Ari, ibu tiriku, telah berselingkuh darinya. Dan bahwa dia mencoba membunuhnya. Tapi ada sebuah kejutan yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Gerhard, apakah kamu punya rencana untuk membunuh istrimu di gunung hari itu? Tidak. Apakah kamu mencoba melemparkannya dari tebing? Tidak. Saya akan membahas semuanya saat Gerhard Koenig memberikan kesaksian untuk membela dirinya sendiri. Saya Angelette Levy dan ini adalah Crime Fix. Gerhard Koenig adalah seorang ahli anestesi yang sukses. Dia dan istrinya Ariel memiliki 2 anak. Keluarga Koenig tinggal di Hawaii, yang bagaikan surga. Ariel Koenig adalah seorang ilmuwan nuklir. Mereka berdua adalah orang yang sangat pintar dan sukses. Dan keduanya mengatakan bahwa mereka percaya mereka memiliki pernikahan yang bahagia. Namun suatu hari di bulan Maret tahun 2025, sesuatu yang sangat buruk terjadi di puncak gunung di Oahu. Ariel mengatakan Gerhard mencoba membunuhnya, tetapi Gerhard mengatakan itu tidak benar dan bahwa dia hanya memukul istrinya di kepala dengan batu untuk membela diri. Namun Gerhard adalah orang yang diadili atas percobaan pembunuhan. Baik Ariel maupun Gerhard setuju. Mereka sedang menjalani konseling karena Ariel diam-diam mengirim pesan dengan seorang rekan kerja di WhatsApp. Apakah kamu pernah berhubungan seks dengan Jeffrey Miller? Tidak. Dalam pesan WhatsApp ini, apakah kamu pernah mengirim foto-foto seksual kepada Jeffrey Miller atau menerimanya darinya? Tidak. Apakah kamu sama sekali membahas seks dalam pesan-pesan itu? Tidak. Dalam pesan-pesan ini, apakah kamu menggoda Jeffrey Miller? Ya, beberapa di antaranya memang bernuansa genit. Dan ketika terdakwa mengonfrontasi Anda pada bulan Desember tentang pesan-pesan ini, bagaimana reaksi Anda? Saya meminta maaf. Anda tahu, dia jelas terluka. Dan saya benar-benar berkomitmen pada pernikahan dan suami saya. Jadi, kami sepakat untuk melewati ini bersama dan mencoba, Anda tahu, membangun kembali. Karena saya memang sudah menghancurkan kepercayaannya. Dan saya bisa melihat dia terluka. Sebagai pasangan, bagaimana Anda dan terdakwa menggambarkan pesan-pesan WhatsApp ini? Bagi dia, itu terasa seperti perselingkuhan. Jadi kami menyebutnya sebagai perselingkuhan emosional. Maksud Anda perselingkuhan emosional? Perselingkuhan emosional adalah istilahnya ya. Sekarang inilah yang dikatakan Ariel Koenig kepada juri tentang serangan di gunung pada bulan Maret 2025. Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda ingat dia katakan saat dia berada di atas Anda? Ya. Oh, maksud saya berteriak dan dia bilang, "Diam, sialan." Tidak ada yang akan mendengarmu di sini. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Dan aku bilang, kamu tidak bisa melakukan ini. Semua orang tahu kita sedang mendaki. Mereka akan tahu ini bukan kecelakaan. Anak-anak kita akan jadi yatim piatu. Kamu akan masuk penjara dan aku akan mati. Jadi, kamu harus berhenti. Dan lagi dia bilang, kamu tamat. Kami sudah selesai denganmu. Kami tidak butuh kamu lagi. Kamu tamat. Kamu tamat. Apakah dengan memberitahu terdakwa semua hal yang Anda katakan padanya, itu membuatnya berhenti? Tidak juga. Dan aku sempat bilang seperti, ibumu baru saja mengirimiku pesan yang sangat indah untuk ulang tahunku. Seperti, keluargamu akan sangat sedih jika aku meninggal. Kamu tidak akan bisa menghadapi anak-anak kita setelah ini tahu. Dan saat itu dia memang terlihat agak tenang. Sepertinya dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Jadi aku punya momen di mana aku merasa, oke, ini saatnya. Aku bisa keluar. Tapi kemudian dia mulai memukulku dengan batu. Bahkan putra tertua Gerhard, Emil, bersaksi untuk penuntut. Dia adalah putra Gerhard dari pernikahan pertamanya. Bahwa dia tidak akan kembali ke Maui dan agar aku menjaga adik-adik dengan baik. Dan bahwa Ari, ibu tiriku, telah menduakannya dan dia mencoba membunuhnya. Itu banyak sekali, tapi aku akan menguraikannya sedikit. Kamu bilang dia sudah mencoba. Kamu bilang terdakwa memberitahumu bahwa dia mencoba membunuh Ariel. Benar begitu? Benar. Apakah dia memberitahumu apa yang terjadi pada Ariel? Tidak.
Apakah dia memberitahumu kemana dia pergi? Tidak. Apakah terdakwa memberitahumu mengapa dia mencoba membunuh Ariel? Tidak. Dalam panggilan pukul 10.42 pagi ini, apakah terdakwa memberitahu Anda sesuatu tentang apa yang rencananya akan dia lakukan selanjutnya? Selama panggilan itu, rencana berikutnya yang dia katakan adalah melompat dari tebing. Tapi Gerhardt telah bersaksi untuk membela diri atas tuduhan percobaan pembunuhan. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya dialah korbannya. Kesaksiannya dimulai dengan dia menceritakan kepada juri tentang bagaimana dia bertemu Ariel. Oke, sekarang setelah berpisah dari istri pertama Anda, apakah Anda pada suatu saat mulai berkencan lagi? Ya, Dan apakah Anda mencoba aplikasi kencan? ya. Bagaimana hasilnya? Saya menggunakan beberapa aplikasi kencan grafis di awal dan bertemu beberapa orang dan akhirnya mendaftar di aplikasi berbayar eHarmony. eHarmony. Dan setelah kamu mendaftar di eHarmony, apakah itu cara kamu bertemu Ariel? Ya, dia sebenarnya menemukan saya di sana dan kami berkenalan di sana serta mengobrol di sana untuk beberapa saat. Dan saya pikir kami mulai berkenalan pada Februari 2016 dan kemudian kami bertemu di bar pada akhir Maret 2016. Pertama kali Anda bertemu dengannya, kencan pertama, apa yang Anda sebut? Itu di bar? Ya, di Pittsburgh. Oke. Dan kemudian apakah kalian terus bertemu? Ya, jadi iya. Ya, Oke, maaf, sebenarnya aku membetulkanmu. Dan setelah itu, apakah kalian tetap berpacaran? ya. Gerhardt kemudian bercerita tentang bagaimana dia dan Ariel menikah dan memiliki anak. Saya rasa Anda bilang Anda bertemu pada tahun 2016. Ya, Kapan Anda dan Ariel menikah? 2018. Antara tahun 2016 dan 2018, di mana Anda tinggal? Kami berdua tinggal di Pittsburgh, di pinggiran kota yang berbeda. Dia tinggal di utara kota, dekat dengan tempat kerjanya, dan saya tinggal di sebelah barat kota. Kami berjarak sekitar 1 jam, jadi kami menghabiskan 1 minggu di rumah saya saat anak-anak bersama kami, lalu 1 minggu di townhouse miliknya di utara. Dan saya berada di Pittsburgh. Ya. Dan kamu sedang menjalani pekerjaan yang baru saja kamu ceritakan kepada kami. Ya, Sekarang, setelah perceraian pertamamu, kamu punya 2 anak. Apakah kamu ingin punya anak lagi dengan Ari? iya. Iya, aku menuliskan itu di profilku di aplikasi kencan online. Oh iya, kamu ingin punya lebih banyak anak? Iya, oke. Dan apakah kamu dan Nona Koenig punya anak bersama? Ya, 2 anak. Akhirnya, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkan Pittsburgh dan mereka pindah ke Maui. Emil ikut pindah bersama mereka. Begitu juga orang tua Ariel. Jadi saya tahu ini pertanyaan besar, tapi saya akan meminta Anda untuk mencoba meringkasnya saja. Kamu tahu, kamu sampai di Maui Maret 2023. Kamu tahu, kamu punya 2 anak kecil ini. Anak laki-lakimu di sini, mertua kamu juga di sini. Kamu mendapat pekerjaan. Bagaimana kehidupanmu dan keluargamu dari Maret 2023 sampai Desember 2024? Bisakah kamu merangkum seperti apa rasanya? Ya, itu luar biasa. Pindahan ke sini memang agak membuat stres pada awalnya. Tapi setelah kami sampai dan mulai menetap, ini adalah kehidupan impian kami. Jadi kami membeli rumah yang sangat dekat dengan rumah sakit supaya saya bisa berjalan kaki ke tempat kerja. Dan itu juga berarti saya bisa mengambil semua shift jaga dari rumah. Dan setiap kali saya selesai bekerja, saya bisa pulang dalam beberapa menit saja. Dan itu membuat saya jauh lebih sering di rumah dibandingkan saat saya bekerja di Pittsburgh di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi itu berarti saya menghabiskan jauh lebih banyak waktu bersama anak-anak dan bersama Ari, bersama Emil. Saya juga banyak melakukan proyek perbaikan rumah. Lalu sebagai keluarga, kami sering berpetualang. Hampir setiap akhir pekan kami menjelajahi Maui. Kami melakukan banyak aktivitas pantai. Kami pergi ke pantai hampir setiap akhir pekan, snorkeling, berselancar, paddleboarding, dan hiking. Oke, jadi itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Ya, kami mendapatkan banyak teman melalui pekerjaanku dan melalui prasekolah Olin, beberapa teman Olin dan orang tua teman-temannya. Dan kami mulai merasa betah di sana. Ya. Dan izinkan saya bertanya, kamu tahu Ariel bersaksi ketika detektif menanyakan kepadanya tentang bagaimana pernikahan sebelum Desember 2024, dia bilang itu adalah pernikahan yang baik. Apakah kamu setuju dengan itu? Saya pikir itu adalah pernikahan yang sangat baik, ya, saya sangat setuju.
hidup terasa baik. Gerhard bilang, tapi kemudian Gerhard mengaku dia melihat beberapa hal di akhir tahun 2024 yang membuatnya curiga. Apa yang terjadi? Yang paling besar, maksud saya, satu-satunya hal yang saya perhatikan adalah dia terus-menerus main ponsel. Dia benar-benar terus-menerus main ponsel. Apakah itu lebih sering terjadi padamu daripada biasanya? Iya, jauh lebih sering daripada biasanya. Dan dia akan menyembunyikan layar dari saya. Apa maksudmu dengan itu? Seperti, kamu tahu, kalau kamu duduk di sebelah seseorang dan mereka sedang menggunakan ponsel, kamu bisa saja menyadari bahwa mereka duduk dengan cara tertentu. Kamu tahu? Mereka terus-menerus, mereka selalu seperti menggeser posisi tubuh mereka. Ya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan, dia akan mematikan layar atau membalikan ponselnya. Apa kamu menanyakannya pada dia? Saya sudah menanyakannya beberapa kali, dan dia selalu bilang, saya sedang bicara dengan Gianna. Saya sedang bicara dengan John yang merupakan sahabatnya. Gianna adalah sahabatnya. Jadi kamu memang sudah menanyakannya beberapa kali. Ya, lebih dari 2 kali. Dan kamu terus melihat hal yang mengkhawatirkan ini. Apakah perilaku ini membuatmu khawatir? Ya. Dan aku hanya... Ya, aku penasaran. Oke. Aku khawatir, kamu benar. Dan apakah dia bilang padamu, jangan khawatir, itu cuma Gianna. Iya, dan dia seperti bersikap defensif tentang itu. Oke. Gerhard Koenig mengatakan dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jadi, beberapa hari sebelum Ariel dan Gerhard dijadwalkan pergi berlibur bersama teman-teman, dia memeriksa ponsel Ariel dan menemukan banyak pesan WhatsApp dengan rekan kerjanya, Jeff Miller. Dan kemudian saya melihat mereka berkomunikasi seolah berlangsung saat itu juga, karena saya juga bisa melihat pesan itu muncul di layar saya. Dan kamu tahu, begitu percakapannya berjalan beberapa saat, dia akan terus menghapus pesan-pesan sebelumnya. Jadi dia tidak menghapusnya secara langsung, tapi sepanjang hari dia menghapus pesan-pesan sebelumnya. Dan isi komunikasinya serta apa yang dihapus itu, apakah itu membuat khawatir? Ya, maksud saya, itu adalah jenis percakapan yang sama, seperti yang dia lakukan dengan dia 2 hari sebelumnya, yang bukanlah percakapan yang biasa dilakukan dengan rekan kerja. Ini adalah percakapan yang biasa dilakukan dengan pasangan. Maksud saya, memang seperti itu. Dan setelah melihat itu sepanjang hari, Apa kesimpulanmu? Tentang apa yang sedang terjadi? Apakah kamu percaya? Maksudku, dia sedang berselingkuh. Keluarga Koenig menjalani konseling dan pada bulan Maret 2025, mereka melakukan perjalanan ke Oahu untuk ulang tahun Ariel yang termasuk mendaki gunung. Sebelum pendakian, Gerhard Koenig mengatakan bahwa dia telah menandatangani dokumen yang meningkatkan uang pertanggungan asuransi jiwanya. Bisakah kita tampilkan halaman pertama, Tuan Dirks? Oke, jadi mari kita lihat, mari kita perhatikan ini, oke? Jadi Gerhard di bagian atas tertulis, silahkan tanda tangani secara elektronik. Ada namamu, ada asuransi jiwa AAA. Saya rasa itu AAA. Apakah itu yang kamu pilih? Ya. Apakah itu tempat kamu mendapatkan asuransi jiwa? Ya. Dan tanggal di sana adalah 24 Maret 802, benar begitu? Benar. Dan ini untuk tambahan 500.000 yang Anda tambahkan ke asuransi jiwa, senilai 1 juta yang Anda dapatkan untuknya beberapa minggu sebelumnya, benar? Ya. Oke. Apakah Anda membahas tambahan 500 ini yang sudah diproses dengan Nona Koning dan bahwa emailnya sudah masuk dan Anda sudah mendokumentasikannya? Apakah Anda memberitahunya tentang hal itu sebelum pendakian pada 24 Maret 2025? Saya sudah, karena kami berada di tempat parkir setelah dari kedai kopi, dan saya sedang menggunakan ponsel. Saya bilang, oh, kamu tahu tidak, asuransi jiwa saya yang terakhir baru saja diproses. Mereka meminta saya untuk menandatanganinya secara digital, jadi saya sedang melakukannya. Baiklah. Kita bisa terima itu. Aku cuma ingin memberitahu dia, kalau aku nggak cuma sekedar mengirim pesan atau semacamnya, karena tadi kita keluar bareng. Oke, jadi kamu memberitahu dia apa yang sedang kamu lihat. Kamu belum ada yang kena ya? Ya, terima kasih. Jadi mulai dari titik itu, jika sesuatu terjadi padamu dalam kecelakaan atau apapun, dia akan mendapatkan 1,5 juta dolar. Benar? Benar? Itu benar. Lalu saat pendakian, semuanya berubah. Kamu melanjutkan pendakian. Apa yang terjadi kemudian? Nah, apakah ada sesuatu yang terjadi hingga menyebabkan pertengkaran? Ya. Ceritakan kepada juri apa yang terjadi hingga menyebabkan pertengkaran. Nah, pertama-tama, seberapa jauh kalian sudah mendaki saat itu? Tidak terlalu jauh.
Hanya sekitar 5 menit, setelah sekitar 5 menit mendaki, Anda sampai di bagian yang agak datar. Dan bagian tepi tebingnya bukan area terbuka, tapi ada beberapa titik di mana Anda bisa sampai ke tepi tebing jika Anda mau. Jadi kami masih berada di area itu, di area yang sama tempat foto itu diambil. Dan Ari bilang, "Hey, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu." Kamu tahu, aku sedang mengerjakan proyek ini dengan Jeff, Miller, dan aku akan perlu bepergian dengannya lagi. Aku butuh kamu untuk bisa menerima itu. Apakah itu tidak apa-apa? Gerhard bilang pertengkarannya selesai dan mereka melanjutkan pendakian, lalu mereka berfoto selfie. Tepat setelah selfie itu. Aku cuma ingat berdiri di tepi sana dan melihat ke bawah, masih memikirkan semua yang baru saja terjadi dan apa yang sedang berlangsung. Lalu, aku merasa seperti didorong dan aku hampir terjatuh dari tepi itu. Kamu merasa didorong. Siapa yang mendorongmu? Harry yang melakukannya. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Aku nyaris jatuh, lalu berbalik dan menatapnya. Terus aku bilang, "Apa-apaan itu barusan?" Berbalik dan aku seperti apa? Seperti agak kaget, seperti apa itu barusan? Iya, Oke. Lalu apakah kamu mendekatinya? iya benar. Aku seperti bertanya padanya, "Apa sih itu?" Dan mulai berjalan mendekatinya. Karena pada saat itu dia berada sekitar 1,5 sampai 3 meter dariku. JD Gerhard Koenig memberitahu juri bahwa Ariel mencoba mendorongnya dari tebing. Ya, pada akhirnya iya. Dan omong-omong, saat Anda mulai berjalan ke arahnya, apakah dia mengatakan sesuatu? Awalnya tidak, tapi saya berbalik dan saya bertanya padanya, apa sih yang baru saja terjadi dan apa yang sedang terjadi? Dan saat saya mulai berjalan ke arahnya, dia mulai berteriak. Dia mulai berteriak. "Iya, tolong saya, tolong saya." Oke. Lalu apa yang terjadi? Lalu aku terus berjalan ke arahnya sambil bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dan aku tanya dia, kenapa teriak-teriak? Ya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dan saat aku menghampirinya, aku menyentuhnya, hanya meletakkan tanganku di lengannya. Dan aku bilang, "Apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa ini?" lalu apa yang terjadi? Dia terus berteriak, lalu dia seperti memegang pergelangan tanganku dan menjatuhkan dirinya ke lantai sambil menarikku ikut jatuh bersamanya. Jadi sekarang kalian berdua ada di lantai? Iya. Oke. Saat kamu sudah di tanah, apa yang mulai terjadi? Dia memegangku. Dan aku mencoba, kamu tahu, aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tapi di saat yang sama, aku juga berusaha melepaskan diri, mencoba membebaskan diri, karena dia benar-benar memegangku erat. Dia melilitkan kakinya di salah satu kakiku, dan Mike juga memegangku erat sambil berteriak. Jadi aku berusaha, kamu tahu, membebaskan diri. Dan aku berhasil membebaskan satu lenganku. Lalu aku mencoba menggunakannya untuk membebaskan lengan yang lain. Tapi dia mencengkeram testisku. Izinkan saya menghentikan Anda di situ. Apakah Anda pernah, selama kejadian yang Anda ceritakan sejauh ini, mencoba menariknya ke tepi tebing, mendorongnya jatuh dari tebing, atau menyeretnya ke tepi tebing? Tidak, sama sekali tidak. Gerhard kemudian memberitahu juri bahwa Ariel menyerangnya saat mereka bergumul di tanah. Dan semuanya terjadi sangat cepat. Ya, saya senang Anda mengangkat hal itu. Apakah ini terjadi secara perlahan, di mana Anda punya waktu untuk bereaksi? Semuanya terjadi dalam waktu, maksud saya, mungkin kurang dari 1 menit, mungkin sangat cepat. Sedikit lebih dari 1 menit, tapi maksud saya sekitar 2 menit atau semacamnya. Dari saat kami berada di tanah dan dia memegang testis saya, itu seperti... Itu terjadi dengan cepat. Semua yang terjadi setelah testis saya dipegang berlangsung sangat cepat. Oke. Dan kamu tidak menghitung waktunya atau apapun. Ini hanya perkiraan terbaikmu sekarang. Oke, jadi sekarang dia memegangimu, dia meremas testismu, dan kamu sedang menghadapi itu. Dia di tanah, dan kamu agak berada di atasnya. Ya. Oke, Dan, kamu bilang, lalu kamu merasa dipukul dengan batu itu. Ya. Di mana kamu terkena? Di samping, di sisi kiri wajahku. Berapa kali? Berapa kali? Dia terus melakukannya. Pukulan pertamanya kena kelak. Setelah itu, aku bisa menangkis. Cukup baik, dia memang mengenai beberapa kali lagi, tapi tidak separah yang pertama. Dia masih mengenai testismu? Iya. Jadi dia memegang testisku dan memukuliku seperti ini. Dan sekarang, apa kamu berhenti berurusan dengan testis? Dia hanya fokus pada batu itu saat itu. Oke, ya. Oke, ya.
Apa sakit waktu kamu kena batu itu? Iya, sakit. Bisakah kami menampilkan barang bukti D30 yang mulia? Ya, baik. Baik. Gerhard, apa di sini kamu terkena batu? Iya. Apakah itu daerahnya? Ya. Kita bisa menurunkannya. Sekarang kamu terkena batu itu. Jelaskan kepada juri apa yang terjadi selanjutnya dan alasannya. Saya berhasil merebut batu itu dari tangannya. Apakah dia masih memegang testis Anda? Ya. Masih menekannya. Apa yang kamu lakukan? Aku bisa, pokoknya. Dia memukulku, dan aku menangkis. Lalu aku mulai, gitu, dan aku menangkapnya. Apakah ada perebutan batu itu? Ya. Apakah itu dekat dengan wajahnya? Ya, maksudku itu, ya. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya, aku mendapatkan batunya. Apa yang kamu lakukan? Aku memukulnya dengan batu itu. Menurutmu, berapa kali kamu memukulnya? Aku memukulnya 2 kali. Dan saat kamu melakukannya, apakah dia masih memegang testismu? Ya, setidaknya pada awalnya. Ya. Kenapa kamu memukulnya? Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Hanya karena naluri untuk membela diri. Seberapa cepat semua ini terjadi? Cukup cepat. Sangat cepat. Di antara saat dia memukulmu dengan batu. Dan saat kamu memukulnya dengan batu, apakah kamu bisa mundur dengan aman dan menjauh darinya? Tidak, Kenapa tidak? dia sedang berpegangan padaku. Termasuk testismu. Iya, Apakah kamu memukulnya? Di wajah atau di matanya dengan batu? tidak. Kamu bilang 2 kali. Di mana kamu memukulnya? Di sisi kepala. Gerhard mengatakan dia merasa sangat terpukul karena Ariel terluka meskipun dia mengklaim bahwa Ariel yang menjadi penyerang. Dia bilang dia merasa putus asa dan semuanya sudah hilang dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Jadi dia menelpon Emil lewat FaceTime, putra sulungnya. Begini cara Gerhard menjelaskan panggilan itu. Di mana kamu saat melakukan panggilan FaceTime ini? Itu di sebuah tempat di mana jalurnya tidak tepat di samping tepi tebing, karena pada titik itu tebingnya sebenarnya bukan benar-benar tepi. Itu seperti sebuah bagian miring sekitar 10 kaki, lalu baru tepinya. Jadi aku pada dasarnya berada di antara tepi tebing dan jalur, seperti berpegangan di sisi gunung. Apakah itu daerah yang agak curam? Ya, sangat curam. Dan apakah kamu seperti berada di sisi gunung? Maaf, kamu juga. Ya, maaf. Oke, jadi supaya jelas, tempat kamu menelponnya lewat FaceTime, apakah itu tempat kejadian insiden itu terjadi? Tidak. Di FaceTime itu, apakah terlihat seperti kamu berada di tepi gunung? Ya, Apakah kamu menggunakan mode speaker? ya, Maksudku seperti memegangnya sehingga dia bisa melihat wajahmu. ya. Dan aku menunjukkan kepadanya pemandangan dan di mana aku berada. Ada kesaksian dari petugas polisi bahwa hari itu memang hari yang berangin dan daerah itu terkenal berangin. Apakah Anda ingat hari itu cukup berangin? Memang berangin ya di sana. Jadi Anda berada di sisi tebing gunung. Kamu menggunakan mode speaker di FaceTime. Anginnya kencang, benar begitu? Ya, Oke. Kamu sangat emosional saat itu. iya, Jadi itu konteks dari panggilan telepon ini, benar? iya. Apakah Anda memberitahunya bahwa Ariel meminta Anda menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal? Benar begitu? Iya. Apakah tujuan Anda untuk menjelaskan kepadanya setiap detail dari apa yang terjadi? Tidak. Apakah Anda mengakui kepadanya bahwa Anda mencoba membunuh Ari hari itu? Tidak. Apakah Anda punya niat untuk membunuh Ari hari itu? Tidak. Apakah Anda akan mengatakannya seperti itu? Saya mencoba membunuh Ari hari itu? Tidak. Tapi Anda tidak membantah bahwa kata membunuh mungkin muncul. Tidak. Dan bisakah Anda memahami bagaimana Emil dalam percakapan itu bisa mendapatkan kesan seperti itu? Ya. Dan begitulah pemeriksaan langsung Gerhard berakhir. Gerhard, apakah kamu punya rencana untuk membunuh istrimu di gunung hari itu? Tidak. Apakah kamu mencoba melemparkannya dari tebing? Tidak.
Apakah kamu mencoba menusuknya dengan jarum suntik? Tidak, Ketika kamu memukulnya dengan batu 2 kali, kenapa kamu melakukannya? untuk membela diri. Lalu giliran jaksa untuk menguji cerita Gerhard Koenig. Pihak penuntut menyatakan Gerhard suka mengendalikan Ariel. Dr. Koenig, anak-anak Ariel berusia 4 tahun dan 18 bulan pada saat Anda ingin dia pindah. Benar begitu? Benar. Tidak ada ibu yang ingin pindah dari rumah bersama anak-anak mereka yang masih sekecil itu, bukan? Saya rasa tidak. Tapi itu yang kamu inginkan, kan? Saya ingin dia keluar dari rumah supaya kami bisa mengatasi perselingkuhan itu. Dan saya tidak ingin dia keluar dari rumah sehingga membahayakan anak-anaknya. Saya ingin keduanya. Sekarang, hal lain yang kamu inginkan adalah kita ingin Ariel berhenti dari pekerjaannya, kan? Benar. Dan ini adalah pekerjaan remote yang bisa dia temukan di Maui, benar? Ya, Tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir di Maui, kan? itu benar. Jadi, jika Ariel ingin tetap menekuni karirnya dan mengembangkan karirnya, dia harus bekerja dari jarak jauh, kan? Itu benar. Jika kamu tetap tinggal di Maui, kan? Ya. Dan setelah Ariel berhenti dari pekerjaannya, sesuai rencanamu, dia akan 100% bergantung padamu dan gajimu, benar? Dia akan bergantung pada aset kami yang semuanya dimiliki bersama. Kami punya rekening tabungan bersama. Kami punya rumah yang dimiliki bersama. Kami punya kendaraan yang dimiliki bersama. Kami punya makanan di rumah yang juga dibagi bersama. Maksud saya, kami punya banyak hal di rumah dan semuanya dimiliki bersama. Kami akan kehilangan penghasilannya sebagai keluarga untuk sementara waktu. Dia punya riwayat pekerjaan yang sangat bagus. Dia pasti bisa mendapatkan pekerjaan, kamu tahu, mungkin dalam beberapa bulan. Tapi kalau memang butuh beberapa bulan, kami sudah siap untuk itu. Ketika Ariel berhenti dari pekerjaannya, sesuai rencanamu, kamu akan menjadi satu-satunya pencari nafkah, benar? Saya akan menjadi satu-satunya yang menerima gaji. Ya, dia memang tidak punya pekerjaan, itu benar. Dia akan bergantung padamu dan kebaikan hatimu untuk tetap memiliki tempat tinggal bagi anak-anaknya. Benar? Tidak. Dia akan bergantung padamu dan gajimu untuk memberi makan anak-anaknya. Benar? Tidak. Kamu ingin Ariel meninggalkan karirnya, benar? Tidak. Kamu ingin memastikan Ariel tidak pernah berhubungan lagi dengan Jeffrey Miller, benar? Itu memang keinginan kuat saya agar dia tidak pernah lagi berhubungan dengan Tuan Miller. Dan untuk melakukan itu, kamu ingin punya akses ke ponsel Ariel setiap saat. Benar begitu? Itu sama sekali tidak benar. Kamu sebenarnya memegang ponsel Ariel pada bulan Desember 2024. Benar begitu? Saya tidak akan mengatakan begitu. Maksud saya, ponselnya pada banyak kesempatan, saya memang memegang ponselnya di tangan saya. Saya tidak akan menggambarkannya seperti yang baru saja Anda katakan. Dan Anda memantau komunikasinya pada bulan Desember 2024 setelah Anda mengkonfrontasinya. Benar begitu? Saya pada beberapa kesempatan meminta untuk melihat dengan siapa dia berkomunikasi, dan dia menunjukkannya kepada saya. Dan satu-satunya waktu saya memantau komunikasinya adalah selama 48 jam ketika saya mengawasi pesan WhatsApp, dan sebagian besar pesan itu saya lihat di komputer saya, bukan di ponselnya. Jadi hari ini Anda mengatakan bahwa Anda hanya sedikit memantau komunikasinya, benar? Saya tidak tahu maksud Anda dengan sedikit. Saya baru saja menjelaskan kepada Anda bagaimana saya memantau komunikasinya. Kemarin Anda bersaksi tentang apa yang menurut Anda harus dilakukan Ariel. Benar begitu? Itu benar. Anda bersaksi bahwa dia perlu, kutip, secara proaktif melepaskan privasinya. Benar? Ya, Dan Anda juga mengatakan bahwa dia harus rela melepaskan privasinya. Benar begitu? benar. Itu yang Anda inginkan, kan? Itu yang saya inginkan. Dia tidak jadi melakukan itu, kan? Dan jaksa penuntut mengklaim Ariel mungkin tidak tahu tentang pendakian itu sebelum perjalanan ulang tahunnya. Oke. Pada tanggal 24 Maret 2025, kamu dan Ariel berada di Oahu, benar? Ya,
Dan kamu datang ke Oahu karena itu adalah akhir pekan ulang tahun Ariel. Benar begitu? Benar. Dan ulang tahun Ariel sebenarnya tanggal 24 Maret, benar? Ya. Kamu yang membeli tiket pesawat untuk perjalanan itu, benar? Ya. Dan tentu saja kamu membeli tiket pulang pergi, kan? Ya. Jadi, kamu dijadwalkan kembali ke Maui pada tanggal 25 Maret 2025, benar? Ya. Kamu memesan hotel untuk perjalanan akhir pekan, benar? Sudah. Kamu sudah mengirimkan informasi spa ke Ariel sebelum perjalanan, kan? Iya. Dan kemudian, kamu yang memesan spa, benar? Iya. Kamu tidak mengirimkan informasi apapun kepada Ariel secara elektronik tentang pendakian Polipuka, benar begitu? Saya rasa saya tidak melakukannya. Jaksa juga mempertanyakan kesaksian Koenig tentang bagaimana perasaannya saat mengetahui Ariel berbicara dengan Jeff Miller di WhatsApp. Jadi, setelah Anda memberitahu sahabat Anda dan sahabat Ariel tentang hal ini, saat itulah Anda benar-benar mengkonfrontasi Ariel, benar? Itu benar. Dan Anda marah, kan? Itu bukan perasaan utama saat itu. Saya merasakan banyak perasaan lain, tapi saya juga kesal. Anda marah, kan? Saya tidak marah. Anda tidak marah saat Anda mengkonfrontasi istri Anda soal pesan-pesan ini. Saya kesal. Jaksa kemudian membahas hari pendakian yang diakui oleh Gerhard sebagai idenya pada hari ulang tahun Ariel. Tapi Ariel tidak berjalan sejauh itu di jalur pendakian hari itu, kan? Tidak. Karena Ariel tidak mau mendaki lagi, kan? Ya, memang ada saat di mana Ariel tidak mau mendaki lagi. Ariel menyimpang dari rencanamu untuk naik ke bagian jalur ini, kan? Saya tidak akan menggambarkannya seperti itu. Jadi, kamu memang berencana naik ke bagian jalur ini, benar? Itu benar. Dan Ariel tidak menjalankan bagian rencana itu, kan? Ya. Dan pada suatu saat, kamu benar-benar melanjutkan naik jalur itu sendiri, kan? Benar. Tanpa Ariel. Benar. Di hari ulang tahunnya. Benar. Tapi dia tidak mengikuti Anda, benar? Tidak. Dia tidak mengikuti Anda sampai ke jalur sempit dengan tebing besar ini, benar? Itu benar. Dan jaksa penuntut mencecar Gerhard tentang klaimnya bahwa Ariel menyerangnya. Kamu lebih besar dari Ariel, kan? Ya. Setidaknya, pada saat pelanggaran atau pada saat kejadian, kamu memiliki setidaknya 20 pon lebih berat darinya, kan? Ya, kira-kira 20 pon. Kamu lebih kuat darinya, kan? Mungkin. Kamu seorang dokter, jadi kamu tahu kalau pria umumnya lebih kuat dari wanita, kan? Iya. Itu hanya persoalan ilmiah soal testosteron, kan? Itu benar. Tapi kamu bersaksi bahwa Ariel berhasil menarikmu ke tanah. Dan dia menarikmu ke atas tubuhnya, benar? Itu benar. Lalu Anda bersaksi bahwa Ariel tidak membiarkan Anda turun dari atas tubuhnya, benar? Itu benar. Anda bersaksi bahwa dia melingkarkan kakinya di sekitar Anda, benar? Dia melingkarkan setidaknya satu kakinya di sekitar saya, ya. Kemarin Anda bilang kedua kaki, benar? Saya rasa saya bilang satu kaki. Setidaknya satu. Dan Anda bersaksi bahwa dia memegang testis Anda, benar? Benar, dia melakukannya. Dan dia tidak mau melepaskannya, benar? Benar sekali. Selama ini, kamu berada di atasnya, kan? Itu benar. Dan kemudian kamu bersaksi bahwa Ariel mengambil batu itu. Saya akan mengambil barang bukti 2 sekarang. Kamu bersaksi bahwa Ariel mengambil batu ini dan memukul wajahmu. Benar begitu? Benar. Dan kamu bilang pukulan pertama dia lumayan telak mengenai aku, benar? Benar. Dan kamu bilang dia terus mencoba, kan? Benar. Dan kamu bersaksi bahwa kamu mencoba mulai menangkisnya, kan? Ya. Dan kamu bersaksi bahwa dia benar-benar sempat memukulmu beberapa kali lagi, kan? Ya. Jadi, tapi kamu tidak tahu ada berapa pukulan, kan? Tidak. Satu pukulan keras ke sisi wajahmu, benar? Benar.
Jaksa kemudian menanyakan kepada Gerhard Koenig tentang dugaan tuntutan seksualnya. Untuk memperjelas sekali lagi, Anda bersaksi pagi ini bahwa Anda tidak menuntut hubungan seksual dari Ariel. Apakah itu benar? Saya rasa kami. Pertanyaannya adalah, apakah saya pernah menuntut hubungan seks dari Ari? Dan saya tidak pernah menuntut hubungan seks dari Ari. Jadi kamu bilang kamu tidak pernah menuntutnya, benar? Benar. Seberapa sering kamu ingin berhubungan seks dengan Ariel? Tidak ada jumlah tertentu. Itu bisa sampai setiap 2 hari sekali, kan? Apa yang bisa sampai setiap 2 hari sekali? Kamu ingin berhubungan seks dengan Ariel, dan frekuensinya bisa sampai setiap 2 hari sekali. Benar begitu, kan? Pada beberapa titik dalam hubungan kami berhubungan seks, saya yakin, setiap 2 hari sekali selama periode waktu itu. Tapi tidak pernah ada saat dalam hubungan kami di mana saya... Apa pertanyaannya? Jadi, pada bulan Desember 2024, setelah kamu mengkonfrontasi Ariel tentang hubungan ini, kamu masih ingin berhubungan seks dengannya setiap 2 hari sekali. Itu tidak benar. Gerhard Koenig mengatakan bahwa dia dan Ariel, mereka tidak pernah berhubungan seks lagi setelah Desember 2024. Para juri bisa mulai bermusyawarah setelah libur panjang Paskah. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Tlivi. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.